من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Kandungan pelajaran di dalam surah ini, saya poinkan pembahasan yang pertama, bagaimana kita sebaiknya mencermati awal Al-Quran yang turun. Ini awal Quran yang turun. Karena di awal Al-Quran yang turun berarti itu awal rahmat. Ya Allah merahmati dengan umat Islam. Awal nikmat ya Allah karuniakan kepada mereka. Awal kebaikan. Iya. Penjelasan awal ini penting ya untuk diperhatikan. Baik. Jadi dia di awalnya itu tampak perintah untuk membaca. Kemudian diperintah lagi membaca. Ya, 2 kali. Perintah membaca. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu dan mempelajari ilmu. Iya. Jadi ilmu itu memang dengan dipelajari. Ilmu itu dengan dipelajari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang mencipta. Iqra atau alladzi khalaqal insana min 'alaq. Ini peringatannya bahwa awal penciptaan manusia itu dari apa? Dari alaq, segumpal darah. Dan ini ayat-ayat yang semisal ini, itu kadang di dalam bahasa Arab itu ada namanya di dalam ilmu balaghah al-ikhtisar, orang meringkas. Jadi rinciannya panjang sebenarnya, karena orang yang berbicara dengan mendalam, dia ringkas. Kalau awal penciptaan, Nabi Adam dicipta dari tanah, keturunannya dari mani, setetes air, kemudian berubah menjadi setetes, segumpal darah berubah menjadi segumpal daging, baru diciptakan padanya ruh, kan begitu. Itu rinciannya di surah yang lain. Baik. Tapi disinggung di sini, diciptakan dari alaq, segumpal darah. Supaya seorang itu tahu, kita semua itu penciptaan kita awalnya dari situ. Iya, sama aja. Semua manusia, tidak ada bedanya. Mau anak raja, mau anak rakyat yang tinggal di pelosok kota, iya, sama saja. Iqra wa rabbukal akram. Terus diperintah lagi baca-bacalah. Dan Rabbmu adalah Maha Dermawan, Maha Pemurah. Iya. Nah, ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengajarkan kepada kita apa yang sebelumnya tidak kita ketahui. Itu dari kemurahan Allah. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari perut ibu-ibu kalian tidak mengenal sesuatu apapun. Kemudian Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan mata hati, supaya kalian bersyukur. Jadi itu dari kedermawanan, kemurahan Allah. Dan manusia kalau dapat ilmu itu dari pengajaran Allah. Makanya Nabi Adam alaihissalam diajari nama-nama hal yang tidak diajari kepada para malaikat. Allah tampakkan keutamaan Adam di atas malaikat dari sudut itu. Jelas ya? Baik. Karena itu kemuliaan manusia itu bukan pada zatnya sebagai manusia, tapi kemuliaan manusia
Itu apabila dia mempelajari ilmu. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui. Iya. Apama ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengetahui bahwa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad kebenaran, punya ilmu tentang itu, sama dengan orang yang buta? Beda antara dua golongan. Karena itu siapa yang buta dari kehidupan dunia ini, yang tidak mau melihat, tidak mau belajar, maka dia sendiri akan menanggungnya. Faman absara fali nafsihi wa man amiya fa 'alaiha. Siapa yang melihat untuk dirinya sendiri, dan siapa yang buta dia sendiri akan menanggungnya. Dan masalahnya itu kalau seorang sudah buta di dunia, di akhirat itu dia lebih buta lagi. Wa man kana fi hadhihi dunya a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta dan lebih sesat jalannya. Baik. Karena itu hendaknya seorang hamba itu mensyukuri kalau Allah beri taufik kepadanya, dia cinta ilmu, dia syukuri, jangan dia telantarkan. Itu awalnya disyukuri supaya apa tadi? Supaya bertambah. Ya, kemudian yang kedua, dia gunakan nikmat itu pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, jangan dia telantarkan. Dia jaga, dia segera. Iya. Baik. Wa rabbukal akram, dan Rabbmu maha pemurah. Ya, makanya itu seorang penuntut ilmu jangan putus asa. Ilmu itu luas. Ilmu itu pemahaman. Anugerah Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ilmu itu bukan dengan banyaknya kitab, banyaknya riwayat, tapi ilmu itu keteguhan dan pemahaman di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Baik, itulah yang disebut ilmu. Kemudian dikatakan di sini alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari dengan pena. Ya. Pengajaran dengan pena itu mencakup 3 hal. Yang pertama, sesuatu yang berada di pikiran atau di benak. Dan yang kedua, sesuatu yang dilafadzkan. Dan yang ketiga, sesuatu yang tertulis, terukir. Itu pengajaran dengan pena, mencakup 3 hal. Iya. Jadi semuanya ada di dalam pembahasan ilmu. Karena itu sebagian ilmu itu ada di buku-buku tertulis. Sebagian ilmu itu ada di dada guru-guru. Ada di mana? Di dada para guru. Iya. Dan sebagian ilmu pemahaman Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Diberi taufik, dia mencocoki kebenaran. Ini dalam masalah-masalah yang sifatnya ijtihad. Jelas ya? Baik. Jadi ilmu ada yang di buku. Semua buku ada kalau mau ilmu. Apa saja ada bukunya. Tapi untuk memahami buku itu perlu guru. Kunci-kuncinya masih di dada pada guru. Dan guru itu memudahkan kepada kita jalan. Memudahkan kepada kita apa? Jalan. Ya, kalau kita baca sendiri, ya kita mau berapa lama membacanya? Jelas ya? Di pembahasan sholat misalnya, ada berapa rukun sholat? Baca dulu semua pembahasan sholat, berbagai bahasa, baru dia bikin kesimpulan. Lalu kepada guru berkata ada 14, ada yang mengatakan 12 rukun, terus dia terangkan 1, 2, 3. Kan dia ringkas jalan untuk kita. Jelas ya? Maka ada sebagian pembahasan itu, khususnya di pembahasan seputar jihad, itu pembahasan besar.
Nah, semua orang masuk di dalam hal yang seperti itu, tidak boleh, haram hukumnya. Jelas ya? Jadi pembagian kafir menjadi 4. Kafir mu'ahad, kafir dhimmi, kafir mustaman, dan kafir harbi. Itu pembagian ini bisa dibagi kalau dia sudah baca pembahasan jihad dari awal sampai akhirnya. Datang guru, dia terangkan terbagi 4, selesai. Ringkas jalan itu. Nanti ke depannya kalau kita mendalam, sudah punya alat-alatnya, kita baca sendiri. Karena baca buku itu perlu alat. Jelas ya? Makanya di masa sekarang ini banyak orang-orang yang kadang pandai baca kitab, tapi alat-alatnya tidak lengkap. Kadang pemahamannya akan sesuatu, dia ambil dari guru, dia pahami sendiri. Dan di dalam masalah-masalah besar, itu kadang diberi pemahaman. Makanya apa Qurannya Nabi Daud alaihi salam. Nabi, ketika ada kasus permasalahan, beda pandangannya dengan Nabi Sulaiman. Dan Allah berfirman, "Fafahamna Sulaiman." Kami buat pemahaman untuk siapa? Untuk Nabi Sulaiman. Walaupun semuanya diberi ilmu, tapi itu pemahaman. Iya. Baik. Pernah saya tanya ke guru saya, Syekh Shalih Fauzan, ya Syekh, kalau orang mau jadi mufti ada latihannya atau ada sesuatu yang dia lakukan? Kata beliau, fatwa itu pemahaman, kata beliau. Jawabannya ringkas. Iya. Tapi lama setelah itu baru saya pikirkan, itulah kalimat yang menggambarkan semua pembahasan di seputar apa? Di seputar pembahasan fatwa. Itu kita dapat kalimat-kalimat begitu dari guru. Kalau cuma baca saja, mana ketemu yang kayak gituan. Jelas ya? Baik. Jadi ada ilmu yang kolam itu pengajaran dengan pena. Ada yang terkait dengan hal yang dipikirkan, ada yang dilafadzkan, ada yang ditulis. Dan terdapat di dalam surah ini juga keutamaan Al-Quran dan menulis Al-Quran. Iya. Keutamaan Al-Quran dan menulis Al-Quran. Baik.